Baik pemirsa, ada pertanyaan dari jamaah calon haji yang dikirimkan ke akun media sosial TV Tabalong. Berikut cuplikannya. Rencana berangkat haji pada tahun ini, haji reguler, namun masih ada yang dirasa-rasa karena mengingat usia sudah mencapai 64 tahun. Kemudian pernah juga sakit sampai menginap di rumah sakit beberapa kali. Yang kita rasakan itu yang utama lambung, asam lambung. Sampai kemarin yang terakhir itu berobat di rumah sakit kita, sakit Badarudin lah, sampai 11 hari itu diinfus. Ternyata setelah ada hasil pemeriksaan dari pihak rumah sakit, mah akut katanya. Menjaga kesehatan, menjaga pola makan, alhamdulillah 2 tahun belakangan tadi itu sepertinya tidak ada kumat yang sangat memadai lah. Setelah ini tadi yang periksa kesehatan mau berangkat, sudah dicek semua, sepertinya tensi aja yang agak tinggi sama kolesterol. Kemudian karena mengingat di sana kan negaranya beda dengan kita, iklimnya, kondisi karena tua tadi kan mungkin agak lemah. Terus yang ketiga, mengatasi kelelahan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi dok, Ibu Samsiah berumur 64 tahun. Beliau katanya mempunyai riwayat sakit mah. Lalu menanyakan juga tadi bagaimana cara mengatasi kelelahan nantinya. Silakan untuk ini dok. Terima kasih Ibu Samsiah. Pertama saya ucapkan selamat dulu. Semoga ibadahnya lancar dari berangkat sampai pulang kembali, mendapatkan haji yang mabrur. Kalau Ibu Samsiah sudah dinyatakan lolos di pemeriksaan kesehatan, berarti insya Allah Ibu Samsiah sudah memenuhi syarat istiqoah kesehatan haji. Kalau untuk perbedaan cuaca, kemudian kelelahan. Nah, untuk yang kelelahan, kita kan ibadah di sana untuk haji ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau yang wajib, misalnya kayak tadi umroh wajib, umroh waktu pertama kali datang ke kota Mekah, kemudian wukuf di Arafah, karena haji itu adalah Arafah. Nah, mungkin itu fokus ibu dulu. Kemudian ibadah-ibadah yang sunnah, misalnya umroh sunnah, sambil ibu dirasa-rasa. Kalau kecapean, ya ditunda dulu. Jadi fokusnya ke yang wajib aja dulu. Nah, okay. Apalagi ibu sudah umur 64 tahun, umur 64 tahun itu sudah termasuk lansia dan risiko tinggi. Jadi fokus ke yang wajib. Kalau yang sunnahnya, kalau misalnya ibu merasa bugar, bisa ibu lakukan. Cuman kalau capek ya jangan dipaksakan. Itu aja. Jadi bisa saja nanti rasakan istilahnya kalau diri ini kan kita bisa merasakan sendiri ya dok ya. Kalau misalkan sudah agak-agak rasa capek begitu, jangan dipaksa begitu tadi. Yang penting tadi yang wajib dulu. Yang wajib, fokusnya ke yang wajib dulu. Begitu Ibu Samsiah ya, semoga terjawab. Dan ini masih ada pertanyaan lagi dok. Berikut kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaran ulun Rusli, umur 62 tahun. Dok, saya mau tanya, insya Allah saya akan berangkat haji akhir bulan ini. Saya memiliki keluhan asam urat dan tensi yang lumayan tinggi. Terakhir cek 140/90. Adakah saran gasan ulun supaya berangkat beribadah di sana nyaman?
dan pulang juga dalam kondisi sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, itu tadi Pak Rusli, Dok, usia 62 tahun, riwayat asam urat dan tensinya terakhir katanya 140. Bagaimana tanggapannya, Dok? Lagi Pak Rusli, selamat. Mudah-mudahan bisa menjadi haji yang mabrur. Amin. Bapak mempunyai riwayat asam urat dan hipertensi, Pak ya. Jadi nanti mungkin Bapak bisa rutin untuk cek tensinya ke petugas kesehatan. Kemudian untuk obat-obatan Bapak bisa aja bawa obat-obatan yang rutin Bapak minum, tapi disesuaikan. Jadi misalnya Bapak minum obat asam urat 3 kali sehari, 3 kali sehari kali 40 hari 120 tablet. Nah, itu nanti dicatat di buku kesehatan, nama obat dan berapa jumlahnya. Karena untuk membawa obat ini kadang kita diperiksa pas di kedatangan. Nah, pas di kedatangan di bandara, itu diperiksa kalau jumlahnya tidak masuk akal. Ada kemarin pernah kasus ibu-ibu membawa Paramex 1 botol Aqua yang besar. Nah, itu disita sama petugas di sana. Kemudian kalau misalnya Bapak perlu, Bapak bisa aja minta bawa dengan petugas kesehatan untuk kontrol ke dokter spesialis. Karena kita punya 2 rumah sakit, satu di Mekah, satu di Madinah. Di situ spesialisnya insya Allah lengkap. Ada penyakit dalam, ada bedah. Itu. Kemudian kalau misalnya perlu pemeriksaan lebih lanjut, bisa aja nanti minta bawa ke petugas kesehatannya ke rumah sakit Arab Saudi. Nanti kita di rumah sakit Arab Saudi itu ada TPK, tenaga pembantu kesehatan. Jadi itu dari orang Indonesia yang kerja di sana, tapi selama musim haji diperbantukan sebagai penerjemah. Nah, jadi kita bisa berobat di rumah sakit Arab Saudi. Di sana kan lengkap, ada ronsen, ada CT scan kalau perlu, kemudian bisa cek darah. Di sana juga bisa rawat jalan. Oh, bisa juga? Bisa, dan semuanya gratis. Nah, alhamdulillah ya, ini kabar gembiranya gratis begitu. Oke, jadi begitu Pak ya, tadi boleh saja membawa obat-obatan begitu, tapi dalam jumlahnya itu benar-benar dihitung Pak ya, jadi tidak berlebihan juga begitu, sesuai lah istilahnya. Oke, Bapak Rusli, semoga terjawab. Ini masih ada satu lagi Dok, pertanyaan berikut cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina, umur 42 tahun. Pertanyaannya, olahraga apa yang dilakukan di sana supaya nggak gampang pegel-pegel? Dan kedua, vitamin yang diminum biar nggak pegel-pegel apa? Terus itu sunblock yang digunakan minimal berapa SPF supaya mengurangi efek sinar UV di sana. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Rina. Nah, itu tadi Dok katanya bagaimana nih peregangan, terus vitamin yang cocok untuk di sana, vitamin yang seperti apa, terus juga tadi sunblock katanya. SPF berapa yang pas gitu untuk cuaca di sana? Silakan Dok. Yang pertama dulu Bu Rina, lagi selamat, semoga bisa menjadi haji mabrur. Kemudian untuk peregangan, selama ini kami dari tim kloter biasanya tiap pagi itu memang ada senam bersama. Tiap pagi bisa ada senam bersama. Kemudian misalnya kalau di pesawat juga kan pesawat selama 10 jam di atas. Kemudian itu selama 10 jam itu nanti kita bagi bisa per 4 jam, bisa per 3 jam untuk senam peregangan untuk menghindari terjadinya DVT tadi, deep vein thrombosis. Itu. Kemudian yang kedua mengenai vitamin. Kalau untuk vitamin sebenarnya vitamin ini sistemnya cocok-cocokan. Jadi kalau saya sebut satu merek mungkin sama Ibu nggak cocok atau mungkin cocok. Intinya di sana adalah cairan. Kalau kita minumnya cukup, insya Allah tubuh kita akan bugar. Karena sekitar 60-70% tubuh kita ini adalah cairan. Nah, saya waktu pas jadi petugas haji 2017, itu di setiap kamar mandi jamaah, itu saya tempel stiker warna urin. Nah, jadi jadi jamaah waktu kamar mandi, waktu kencing, dia bisa membandingkan warna urinnya dengan warna urin stiker.
Jadi dia tahu kondisi tubuhnya, dia lagi dehidrasi atau kebutuhan cairan sudah cukup atau malah dehidrasi berat. Karena di sana itu daerah Mekah Madinah itu tingkat kelembapannya sangat rendah. Jadi kita itu dehidrasi nggak ketahuan. Tiba-tiba pingsan aja jamaahnya. Begitu kita infus 1 botol, 2 botol segar. Jadi pingsannya karena dehidrasi. Jadi kalau untuk vitamin-vitamin selama makan minum cukup, insya Allah nggak perlu lah. Tapi mungkin ya bawa secukupnya, mungkin buat hari ini minum, besok nggak usah. Karena kalau kita bawa misalnya contohnya kayak vitamin C, vitamin C yang anggap yang 1000 mili misalnya, yang 1000 mili. Nah vitamin C ini dibuang oleh ginjal. Kalau kita kelebihan dibuang oleh ginjal. Makanya kita habis minum vitamin C, kencing kan warnanya jadi kuning. Nah kalau kita dalam keadaan dehidrasi plus minum vitamin C itu justru makan membebani ginjalnya. Justru takutnya nanti pulang haji ada masalah di ginjalnya. Jadi intinya diminum aja. Kalau kita sudah terhindar dari dehidrasi, insya Allah tubuh bugar. Kemudian untuk sunblock. Sunblock tadi kan di sana panas, kemudian kelembapannya rendah, jadi panasnya itu menyengat. Panasnya menyengat. Untuk sunblock banyak sih di sana orang yang jual di apotek-apotek sana mereknya. Mungkin sesuaikan dengan apa yang dijual di apotek aja. Tapi yang nggak kalah pentingnya untuk jamaah kita sudah dibekali oleh Kementerian Kesehatan. Itu ada spray. Jadi spray itu kita isi air, bisa air zam-zam pas kita ke haram kan isi air zam-zam buat nyemprot, semprot-semprot. Kemudian ada payung. Ada kacamata, ada masker. Masker di sana dipakai bukan, jadi sebelum zaman COVID maskernya sudah dibagi. Sudah ada, sudah dibagikan. Karena di sana kan debu, debu apalagi pas waktu yang masih perbaikan Masjidil Haram itu kan debunya luar biasa. Jadi banyak jamaah batuk itu karena debunya, karena debu dan juga karena dehidrasinya. Kan ada istilah di Mekah Madinah. Itu yang nggak batuk cuman unta sama tiang listrik katanya. Sebenarnya kalau kita minumnya cukup, insya Allah kita aman dari batuknya. Minum cukup, bisa pakai APD berupa masker tadi, insya Allah itu akan bisa meminimalisir batuknya. Nah itu tadi, jadi cukupi kebutuhan cairannya begitu dok ya. Oke. Nah, ini sudah terjawab tadi 3 pertanyaan. Kita harus break dulu dok ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ruang Sehat.